Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan kita tentang hadis qudsi. Allah menjelaskan kepada kita, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai dalam kemadharatanku, fatadurruni, sehingga kalian memberikan madharat kepadaku. Hadis ini menjelaskan kepada kita, sehebat apapun kita ini tidak akan pernah memberikan madharat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Bahwa kita ini kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Maka kalaupun kita ini oleh Allah dianugerahi berbagai nikmat gitu ya, mungkin ilmu kita yang begitu banyak, kekayaan kita yang begitu banyak, itu tidak ada artinya apapun bagi Allah. Sehingga misalnya kita merasa membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Kok jangankan kita, Firaun yang mengaku bahwa dirinya ini adalah Tuhan yang patut disembah, itu bagi Allah nggak ada apa-apanya, sangat kecil sekali. Maka kita dilarang untuk menyombongkan tentang apa yang kita miliki di hadapan Allah. Kekayaan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, prestasi duniawi yang kita miliki, itu semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka itu tidak akan memberikan efek negatif kepada Allah. Andai kata kita ini punya niatan yang jelek. Orang kadang-kadang kalau sudah diberikan kesuksesan itu kan mengatakan bahwa segala sesuatunya itu datang dari dirinya sendiri, bukan anugerah Allah. Maka iman menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Iman di tangan orang yang memiliki kekayaan itu akan menjadi spirit kehidupan yang luar biasa, karena sesuatu yang dianugerahkan kepada Allah itu pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kekayaannya akan dimanfaatkan untuk menolong orang lain, ilmunya akan disebarkan kepada orang lain untuk memberikan manfaat, mengajak kepada kebaikan bersama. Tetapi kalau kemudian ilmu dan kekayaan itu jatuh di tangan orang yang tidak memiliki iman, maka dia punya duit ngajak perang melulu gitu ya. Kalau dia punya ilmu itu hanya akan disombongkan kepada orang lain, sehingga ada yang mengatakan ilmu itu katanya bebas nilai. Ya tidaklah, kalau saya berpendapat bahwa ilmu itu selalu terikat dengan kebaikan dan kemanfaatan. Sehingga kita dianjurkan oleh para ulama, Allah manfa'na bima alamtana, ya Allah berikanlah manfaat terhadap apa yang kami pelajari. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu bebas nilai sehingga mendorong kita untuk semau gue gitu ya, sehingga etikanya hilang. Maka bagaimana ilmu yang kita pelajari menghantarkan kita untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga begitu, bagaimana kekayaan yang kita miliki itu menjadi salah satu support kita menjadi orang baik. Mari kita tiru bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan yang dengan kekayaannya dia manfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Maka kalau kaya jangan sombong, tetapi kita harus yakin bahwa kekayaan yang kita miliki itu sejatinya ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah dan itu diberikan kepada orang lain agar bermanfaat. Itu penting. Walan tablughu nafi fatanfa'uni. Andai kata kita ini oleh Allah diberikan sesuatu, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa kalian tidak akan pernah mencapai kemanfaatan sehingga memberikan manfaat kepada Allah. Jangan sampai kalau kita punya kekayaan itu mengatakan, wah saya sedekah ini, kalau saya tidak sedekah masjid ini nggak jadi. Jangan seperti itu. Andai kata saya ini tidak terlibat di dalam kegiatan sosial, maka kegiatan itu nggak akan jalan. Apalagi kita menyombongkan diri atas apa yang kita miliki di hadapan Allah dengan mengatakan bahwa keberadaan kita ini memiliki posisi penting di hadapan Allah. Allah tidak membutuhkan kita, walaupun kita ini punya kekayaan segudang banyaknya atau bergudang-gudang gitu ya, ataupun kita memiliki ilmu yang begitu banyak, semuanya tidak ada manfaatnya di hadapan Allah, apalagi kita sombongkan.
Maka bagaimana sesuatu yang kita miliki tidak menyebabkan orang lain menjadi bahaya karena sikap kita, maka kita balik sekarang, bagaimana keberadaan kita di dunia ini senantiasa kita manfaatkan dalam rangka mencari ridho Allah. Harta yang begitu banyak, ilmu yang begitu banyak, kalau tidak meridhokan Allah, maka semuanya tidak ada gunanya. Maka Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini adalah spirit yang luar biasa. Bagaimana kita selalu memohon kepada Allah agar menjalani kehidupan ini senantiasa mendapatkan ridhonya, menjadi orang kaya yang diridhoi oleh Allah, menjadi orang yang oleh Allah dianugerahi ilmu mendatangkan ridho. Maka inilah yang kita harapkan, sehingga khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kekayaan yang kita miliki menyebabkan kita mendapatkan kemanfaatan yang kita peroleh, dan ridho Allah akan datang dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Maka jangan sampai apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini menjadi sebab kita ini merasa sangat penting di hadapan Allah, padahal Allah nggak akan pernah butuh kepada kita. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu semua adalah orang yang memiliki kualitas ketakwaan yang sangat baik. Maka marilah kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam menjalani kehidupan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah, sehingga sisa waktu yang kita miliki senantiasa bermanfaat kepada orang-orang yang ada sekitar kita, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan hidup yang diridhoi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.